Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Perkenalkan, nama saya Ivan Setiawan. Saya dari Pendidikan Seni Tari angkatan 2017 Universitas Lampung. Di sini saya sebagai mahasiswa PLP yang nantinya akan berperan menjadi guru kalian di beberapa pertemuan ke depan. Sebelum memasuki ke materi, saya ingin berpesan kepada teman-teman agar tetap menjaga kesehatannya, menjaga protokol kesehatannya supaya kita dapat terhindar dari COVID-19. Nah, materi yang akan saya bahas di sini yaitu tentang rancangan manajemen pergelaran tari. Teman-teman dapat mencari sumber materi ini di buku kelas 12 jika teman-teman punya, atau teman-teman dapat searching di internet, Google, maupun di sumber belajar yang lain. Di materi ini ada tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai, yaitu yang pertama memahami pentingnya manajemen seni pergelaran tari, yang kedua yaitu memahami fungsi manajemen seni pergelaran tari, yang ketiga mengidentifikasi tugas dalam manajemen pergelaran tari, dan yang terakhir yaitu mampu membuat anggaran dan merancang pergelaran tari. Nah, diharapkan setelah materi ini selesai, teman-teman dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Langsung saja, teman-teman coba amati gambar berikut ini. Ini ada orang yang sedang menari, sedang mempergelarkan suatu tarian. Nah, apa sih yang dimaksud dengan manajemen pergelaran tari tersebut? Manajemen pergelaran tari yaitu suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan sebuah pergelaran yang terhubung dengan pelaksanaan pementasan, mulai dari materi pementasan sampai pada artistik di panggung. Sebelum teman-teman sampai ke artistik atau sampai ke pergelaran tari tersebut, ada beberapa tahapan yang harus teman-teman lalui terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada tahapan perencanaan. Tahap yang pertama ini dilakukan untuk menetapkan sasaran atau target pergelaran, kemudian memilih tindakan yang akan dilakukan dari beberapa alternatif yang ada. Sebelum teman-teman memulai, maka teman-teman harus memiliki rencana terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu tahap pengorganisasian atau tahap pengelolaan. Di tahap yang kedua ini bisa dikatakan sebagai pembentukan panitia. Dalam hal ini dilakukan pengalokasian sumber daya manusia yang nantinya akan ditetapkan di bidang yang sesuai dengan tupoksi dan tanggung jawabnya masing-masing. Tahap yang ketiga yaitu pengendalian. Pengendalian yang dimaksud di sini adalah ketika teman-teman sudah mempergelarkan tari atau mempergelarkan suatu pertunjukan, hal yang ada di atas panggung tentunya teman-teman tidak akan tahu akan terjadi seperti apa. Maka teman-teman diperlukan pengendalian ini ketika acara sudah berlangsung. Yang selanjutnya, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, mari kita baca sekilas tokoh berikut ini terlebih dahulu. Beliau bernama Asli Sumarjono atau akrab dipanggil Romosas. Keahliannya di bidang seni tari menjadikan namanya dijuluki empu tari klasik dari Yogyakarta oleh masyarakat dan keraton Yogyakarta. Nah, selanjutnya yaitu kepanitiaan pagelaran tari. Kepanitiaan pagelaran tari ini dibagi antara artistik dan administrasi yang seluruhnya dipimpin oleh seorang pimpinan produksi atau biasa disebut dengan pimpro. Nah, yang pertama itu ada susunan pimpinan produksi, yang kedua ada sekretaris, yang ketiga bendahara, yang keempat humas, yang kelima ada dokumentasi, ada publikasi, ada dana dan sponsor, ada divisi acara, dan ada tiketing. Kemudian ada bagian tim artistik, yaitu ada penata rias dan penata musik, kemudian ada penata rias dan busana, ada penata lampu, lighting, dan ada penata suara atau soundman, dan yang terakhir ada stage manager dan kru panggung. Nah, di dalam kepanitiaan ini terdapat atau memiliki tugas dan tupoksinya masing-masing. Nah, untuk tim kesekretariatan ini dibagi menjadi beberapa tim kesekretariatan, yaitu termasuk ke dalam kerumah tanggaan, yaitu ada
konsumsi, ada kebersihan, dan ada keamanan. Untuk pimpinan produksi terlebih dahulu itu adalah orang yang ditunjuk untuk mengorganisir pementasan suatu seni pertunjukan. Pimpinan produksi ini bertanggung jawab di seluruh acara ketika acara sudah berlangsung maupun sebelum acara dimulai. Nah, yang kedua ada sekretaris. Tentunya teman-teman juga mungkin sudah tahu apa tugas dari sekretaris, yaitu bertanggung jawab dengan pembukuan, membuat proposal pementasan, mengarsipkan surat menyurat, berkoordinasi dengan Pimpro, membuat laporan pekerjaan. Intinya teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan tugas sekretaris ini. Yang selanjutnya yaitu ada tugas bendahara. Tentunya teman-teman juga mungkin sudah tahu, bendahara ini adalah orang yang bertanggung jawab ke semua hal yang berhubungan dengan keuangan. Nah, yang selanjutnya ada humas atau hubungan masyarakat. Nah, ini mungkin teman-teman perlu ketahui, humas di sini adalah bertugas untuk memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, atau membangkitkan ketertarikan masyarakat dengan acara teman-teman nantinya. Kriteria dari humas ini diantaranya harus memiliki kemampuan berkomunikasi dua arah, sifatnya yang terencana, dan berorientasi pada organisasi atau lembaga. Kemudian ada kepanitiaan pergelaran tari yang selanjutnya, yaitu dokumentasi. Tentunya teman-teman sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan dokumentasi ini. Dokumentasi ini bertanggung jawab berupa untuk mengambil visual foto, gambar maupun video. Tentunya ketika teman-teman melakukan sebuah acara sangat perlu atau dibutuhkan sekali dokumentasi ini. Kemudian merencanakan, melaksanakan, dan menyimpan semua dokumentasi kegiatan pementasan pertunjukan. Nah, tentunya setiap bagian divisi ini harus selalu berkoordinasi dengan Pimpro. Nah, yang selanjutnya ada publikasi. Nah, ini bertanggung jawab terhadap segala urusan promosi kegiatan pementasan pertunjukan. Yang kedua, ini merancang publikasi untuk berbagai media. Tentunya teman-teman harus men-share-nya melewat sosial media atau Instagram atau WA dan lain sebagainya. Kemudian tanggung jawabnya tidak hanya merancang, tetapi juga melaksanakan dan mewujudkan segala media yang telah dirancang dan disepakati oleh tim produksi. Dan yang terakhir, selalu berkoordinasi dengan pimpinan produksi. Dan yang selanjutnya ada dana atau sponsor. Nah, yang sangat penting atau yang paling utama dalam suatu pergelaran tari ini yang dibutuhkan adalah dana. Alhamdulillah atau syukur-syukur teman-teman dapat sponsor untuk melaksanakan pergelaran tari tersebut. Di divisi ini bertanggung jawab terhadap penyediaan dana yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan pementasan seni pertunjukan. Kemudian berupaya mencari penggalangan dana dalam bentuk uang, tetapi di dalamnya juga tercakup upaya mendapatkan dukungan dan bantuan non-uang seperti sumbangan pemikiran, tenaga, pinjaman, tempat atau fasilitas. Nah, dan yang terakhir meyakinkan pada pihak lain mengenai pentingnya visi dan misi pertunjukan yang akan digelar. Nah, itu tadi beberapa materi yang dapat saya sampaikan tentang pembagian kepanitiaan. Nah, yang selanjutnya ada divisi acara, divisi tiketing, penata tari, musik, penata rias dan busana, penata lampu, dan penata suara, dan yang terakhir stage manager. Silahkan teman-teman cari apa tugas mereka, apa yang harus mereka laksanakan, dan kemudian teman-teman bisa mengumpulkan tugas tersebut yang nantinya akan saya koordinasi melalui grup di WA. Nah, mungkin cukup sekian materi dari rancangan manajemen pergelaran tari. Jika teman-teman ada yang kurang paham, bisa mencari informasi yang lebih dari ini, bisa mencari di internet atau di sumber belajar yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman dapat mengerti dan tetap semangat dalam belajar, tetap antusias dalam mengejar cita-citanya, dan semoga kita bisa terlindungi dari pandemi COVID-19 ini. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.